namanya Al-Ahadisul Qudsiyah. Ada sekitar 400 hadis PDF. Klik enter di Google banyak. Al-Ahadisul Qudsiyah. Ada 400 hadis. Lalu bagaimana hadisnya? Bunyinya qala Allah Ta'ala. Jadi ciri hadis qudsi itu Allah mengawali dengan kalimat qala Allah Ta'ala, atau di akhir bima yarwihi an rabbihi. Rasulullah meriwayatkan langsung dari Allah. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, kata Rasulullah, innaka ma syakartani, innaka ma dzakartani syakartani. Sesungguhnya selama engkau itu berzikir kepadaku, mengingatku, menyebutku, syakartani, maka engkau termasuk orang yang bersyukur kepadaku. Wa idza ma nasyatani, tapi sebaliknya ketika engkau melupakanku, kata Allah, maka kafartani, engkau kufur kepadaku. Jadi kalimat hadisnya hanya 6 suku kata. Innaka ma syakartani kafartani, innaka ma dzakartani syakartani, wa idza ma nasyatani kafartani. Jadi ada 6 suku kata, 5 suku kata. Selama engkau menyebutku, berzikir kepadaku, maka engkau termasuk orang yang bersyukur kepadaku. Dan sebaliknya, ketika engkau melupakanku, maka engkau termasuk orang yang kufur. Kufur sudah menjadi bahasa Inggris cover. Don't judge the book by its cover. Jangan menengok buku dari sampulnya. Cover, berarti cover itu sampul, tertutup. Maka kafaroh. Jadi kafaroh itu bukan hanya sekedar kafir artinya, tapi tertutup dari rahmat. Tertutup dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak ada koneksi dengan Allah. Makanya tadi saya terkesan yang dipimpin zikirnya sebelum subuh di sini sudah membiasakan istiqomah Ustadz Mujib, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat dahsyat yang diamalkan oleh Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman Ibnu Sakhir. Nama asli sebelum masuk Islam Abdus Syam Ibnu Sakhir, budak dari matahari. Karena di Yaman dulu suka nyembah matahari. Berangkat ke Madinah dirubah oleh Rasulullah namanya Abdurrahman. Kok bisa Abu Hurairah? Karena suka sama kucing. Setiap kali bertemu dengan Rasulullah, nengok dia gendong kucing. Ya Abahir, wahai Pak Kucing. Nah, itulah terjadi di Indonesia kan. Kalau kumisnya agak tebal, woi Pak Kumis. Kebetulan Pak Kumis jual bakso. Bakso apa? Bakso Pak Kumis. Jadi kata Rasulullah, selama dia berzikir kepada Allah, Allah sampaikan kepada Rasulullah, maka dia termasuk orang yang bersyukur. Bagaimana zikir? Salah satunya yang diamalkan oleh Abu Hurairah, kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan dibaca di lisan tapi berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah, Jamaah Al-Munawwarah sudah mengistiqomahkan sebelum subuh. Ini luar biasa. Belum lagi ditambah astaghfirullah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin wa min kulli ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan baca istighfar, dia akan dibebaskan, kata Rasulullah, min kulli dzikin makhraja. Setiap kesempitannya, setiap masalahnya Allah berikan solusi, makhraj, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dalam setiap kegalauannya, kesedihannya, Allah berikan ketenangan, lapang dada. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki yang tidak terhingga, tidak terbatas. Jadi istighfar itu bukan hanya sekedar minta ampun kepada Allah. Beristighfar, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala kesulitan, kesempitan Allah berikan solusi, segala kegundahan Allah berikan kelapangan, dan insya Allah Allah berikan rizki yang tak terhingga. Itu faedah daripada istighfar. Jadi meskipun kalimatnya ya Allah ampuni saya, tidak seperti itu konsepnya. Makanya Rasulullah beristighfar. Apakah Rasulullah punya dosa? Tidak. Rasulullah itu tak punya dosa. Rasulullah apa istighfarnya? Istighfar Rasulullah adalah bersyukur kepada Allah. Karena tidak punya dosa, rahmat Allah sudah kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Bukankah aku sudah berikan kepadamu Muhammad, kapanpun kau minta aku sudah siapkan. Rasulullah sudah dijamin surganya, sudah dijamin nikmatnya. Kenapa Rasulullah masih istighfar? Karena istighfarnya Rasulullah
adalah bersyukur kepada Allah SWT. Sama dengan Rasulullah ketika sholat malam sampai bengkak, ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau masih maksa untuk sholat tengah malam sampai bengkak kakinya? Kenapa bengkak? Karena lama berdirinya. Kalau orang sekarang bukan di sini, bengkak itu bukan karena sholat lama, asam urat kambuh Pak Ustaz. Jadi kata Rasulullah, zikir itu yang berat nanti di mizan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Termasuk Abu Hurairah mengamalkan setiap sebelum tidur 2000. Bayangkan coba, beliau bikin bukan tasbih, jadi tali disimpul macam tasbih, disimpul macam tasbih, ada 2000 simpul. Setiap sebelum tidur Abu Hurairah mengamalkan bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apakah Rasulullah melakukan? Tidak. Rasulullah hanya menyampaikan dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di mizan adalah bacaan ini. Nah, terserah Abu Hurairah mengkreasikan. Makanya sekarang ada orang pakai tasbih. Sekarang sudah beralih karena sudah canggih pakai tasbih digital. Nah, bagi orang yang fanatik, tasbih bid'ah, karena Nabi tak punya tasbih. Abu Hurairah sudah buat pakai tali simpul 2000. Makanya orang kalau umroh Pak, dia itu kalau udah pulang lama dia cari tasbihnya. Orang sekarang sudah bergeser. Dulu orang lama bertasbih, kalau sekarang lama milih tasbihnya. Sampai dibeli sampai 200 biji. Ada yang dari Kaukah, ada tulang sapi, tulang onta, tak ada tulang sapi Pak Ustaz. Tulang onta, pulang ke Indonesia dibagi, sisa 3. Dipakai Pak Ustaz? Enggak. Ditaruh di mana? Ditaruh di mobilnya, di Fortuner. Makanya kalau kasih judul ketika Fortuner bertasbih, bukan ketika cinta bertasbih. Jadi yang masuk duluan Fortunernya. Pak Ustadz nih ngada-ngada aja, enggak, di sinetron, bukan di sini. Jadi kenapa mesti harus tasbih? Agar kita tahu berapa sudah saya bertasbih. Jadi jangan terlalu fanatik kali. Jadi Rasulullah tidak memakai tasbih, tapi Abu Hurairah sudah buat. Jadi jangan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan Nabi belum tentu itu bid'ah. Makanya bid'ahnya itu langsung kullu bid'atin dolalah. Tidak ada kalimatnya kullu bid'atin finnar. Setiap bid'ah di neraka, tidak. Tapi setiap bid'ah itu dolalah, dan setiap dolalah di neraka. Dan tentu dolalahnya seperti apa. Kalau itu baik, sama dengan zikir tadi. Coba dicari hadisnya. Apakah ada Nabi mengatakan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum subuh 100 atau 200? Kalau nengok hadis Nabi nggak ada. Maka kalau orang bagi fanatik, Ustadz Mujib bid'ah dia, neraka dia. Tadi itu kan tak ada dicarinya. Coba dicari hadis. Bapak Ibu tanya sama Pak Kiai manapun, ada nggak hadisnya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum sholat subuh? Dan alhamdulillah di sini sudah disampaikan. Jadi terserah, yang penting tidak menyalahi syariat. Bukan masalah haram dan haram, halal haram wajib sunnah, tidak ada menyangkut seperti itu. Silahkan. Jadi Bapak Ibu mau berzikir di atas motor, monggo. Berselawat sambil main TikTok tidak masalah, karena selawat ini satu-satunya yang diterima oleh Allah tanpa perantara. Kalau istighfar, kalau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau la ilaha illallah, itu belum tentu langsung semuanya diterima oleh Allah. Tapi kalau salawat tanpa batas diterima, karena salawat bukan untuk diri kita. Salawat kita memuji dan minta rahmat untuk dicurahkan kepada Rasulullah. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang baca salawat kepadaku sekali, Allah berikan 10 kebaikan, wa hutat asyru khati'atin, 10 kesalahan dosa kecil dihapus, wa rufi'at asyru darajatin, dan 10 derajat diangkat oleh Allah nanti di surga. Itu salawat. Karena salawat kita baca bukan untuk diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbeda dengan zikir yang lain. Kalau zikir yang lain kita tak tahu diterima atau tidak. Karena zikir itu harus sikapnya 3. Zikir itu yang pertama mulut bergerak, yang kedua hati dan pikiran mengingat Allah, dan yang ketiga sikap mengagungkan. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak Ustadz adab berzikir, alhamdulillah tadi sudah saya lihat semuanya khusyuk. Jadi ada zikir level yang paling rendah, mulut bergerak tapi sikap entah kemana-mana, entah mungkin sambil pegang remote, sambil pegang mobil, tapi mulutnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, mulut bergerak, hati dan pikiran juga menyatu mengingat kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim. Ingat, ya Allah banyak saya dosa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahiladzim. Maha suci Engkau ya Allah, dengan pujian kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Kemudian yang ketiga, sikap mengagungkan. Duduknya seperti duduk di depan bos, seperti duduk di depan Pak Kiai. Sikap mengagungkan, adabnya tinggi. Jadi kalau mau sempurna zikirnya, tiga ini lakukan. Mulut bergerak membaca astaghfirullah, hati dan pikiran mengingat Allah, sikap mengagungkan. Ini posisi zikir yang paling sempurna. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ada zikir setelah salat. Idan sarafa min salatihi fayastaghfiru thalathan. Kalau Rasulullah selesai salat beristighfar 3 kali. Lalu dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam. Ada lagi di hadis lain, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfas salah. Rasulullah membaca setelah selesai salat, apa yang dibaca Rasulullah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan dilanjutkan dengan yang lain. Jadi kalau hadis yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu tambahan dari beberapa sahabat dan ulama. Boleh Pak Ustadz, silahkan, jangan sampai mengkritik, karena sekarang kalau tidak sesuai dengan hadis, itu apa bacaannya? Enggak ada itu tambah-tambah, itu istighosah. Kan banyak sekarang zikir-zikir rotibul haddad. Selama tidak menyalahi haram dan halal, selama tidak menyalahi Al-Quran, silahkan zikir apa yang mau dizikirkan. Makanya kalau dari ulama, dari pondok itu, kiai kan banyak memberikan amalan. Jangan lupa amalkan rotibul haddad, jangan lupa kamu amalkan berzanjih. Nah, itu kan semuanya bukan dari Nabi, dari ulama. Jadi jangan apa kali. Oke, yang pertama, zikir itu mengingat Allah. Selama mengingat Allah, kita akan disebut dengan orang bersyukur. Jadi bermacam-macam zikir mengingat Allah itu, karena dengan berzikir ada yang selalu ingat Allah dengan menegakkan salat. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti matsalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang selalu mengingat Allah adalah orang yang selalu hidup, tapi orang yang tak pernah mengingat Allah, dia seperti mayat meskipun dia hidup. Jadi kalau ibu-ibu, kalau tak ada ibu sini, jadi kalau ada istri tidur sama suami yang tak pernah ingat Allah, yang tak pernah sholat, berarti dia tidur sama mayat, tidur sama genderuwo. Begitu juga laki-laki, kalau istrinya tak pernah sholat, berarti tidur dia sama mak lampir, suster ngesot. Karena bukan kata, memang Nabi tak bilang suster ngesot mak lampir, tidak. Kamatsalil hayyi wal mayyiti. Jadi mengingat Allah bermacam-macam. Seperti contoh salah satunya adalah sholat. Kita diingatkan, diajarkan oleh Rasulullah agar kita ada koneksi dengan Allah. Berapa banyak orang ketika dia tidak punya koneksi dengan temannya, HP-nya mati, kuota habis, panik dia. Ini kalau semenit saya tidak bisa komunikasi dengan klien nih Pak Ustadz, hilang 2 miliar Pak Ustadz. Panik dia, dicari kuota. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak ada koneksi dengan Allah, lupa dia duhur, lupa dia asar, nyantai, nanti bisa kodok. Iya, kalau kamu masih hidup. Itulah kenapa kita mesti harus sholat 5 kali, apalagi sampai berjamaah di Masjid Al-Munawwarah, agar kita ada koneksi dengan Allah. Makanya kalau kita sampai tidak ada koneksi dengan Allah, maka cenderung kita dalam maksiat. Al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa naik karena kita dalam ketaatan. Iman itu akan juga turun karena dengan maksiat. Salah satunya apa? Jaga circle kita. Circle kita itu kan di rumah, di kantor, dan di grup WhatsApp. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kebaikan. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama. Seperti contoh di grup WhatsApp. Kalau tengok di grup WhatsApp sudah isinya macam hantu semua, keluar aja. Ditelepon sama admin. Kenapa Jeng, kalau bicara sama ibu, Jeng kenapa keluar dari grup? Gimana nggak grup, isinya semuanya hantu semua, isinya semuanya mak lampir semua. Keluarlah dari grup. Grup silaturahmi tapi isinya debat. Urusan pilpres nggak selesai sampai sekarang. Urusan pertamak di oplos pertalite nggak selesai juga. Apalagi sekarang? Tak boleh Pak Ustadz sampai ke situ. Jadi apa Bapak Ibu, bahwa berzikir mengenai Allah itu mengajarkan kepada kita punya koneksi. Jangan sampai koneksi kita dengan Allah putus. Kita aja putus dengan manusia, tak ada kuota, kita panik. Jadi selama kita mengingat Allah, maka kita akan dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Itulah kenapa
buka Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang bi dzikrillah, karena dia berzikir kepada Allah. Bahkan ditegaskan oleh Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwa berzikir kepada Allah membuat hati tenang. Ini penting. Kenapa Allah sandingkan zikir dengan tenang? Berapa banyak orang tidak tenang hatinya karena tidak mengingat Allah. Ketika dia tidak mengingat Allah, menjadi hati tak tenang. Kalau hati tak tenang, maka tidak akan pernah merasakan bahagia orang itu. Hatinya risau, selalu iri, selalu dengki, selalu julid. Kenapa kok 3 hari 3 malam gak makan? Tengoklah bang, tetangga renovasi rumah tuh, baru 2 bulan kemarin renovasi lagi. Kenapa kok gak tenang hatimu, gelisah? Tengoklah bang, istri tetangga sebentar-sebentar jalan-jalan. Aku tengok di postingannya, kemarin baru di Bali, sekarang sudah di Labuan Bajo. Aku bang, sampai kapan bang? Lama-lama aku mati di rumah bang. Ajaklah aku jalan-jalan. Ini kan bentuk. Nah ini yang ketawa-ketawa suami ini kayaknya udah lama tak bawa jalan-jalan istrinya. Berapa banyak orang itu hatinya tak tenang karena dia selalu memikirkan, kepo kepada orang, kepo sama orang, dan selalu dengerin ucapan orang, itu juga tidak tenang. Kenapa? Karena kurangnya berzikir mengingat Allah. Dengerin ucapan orang, dengerin status orang, berapa banyak orang sakit hati. Jadi ketika nengok orang lain lewat kita, pas kebetulan suaminya kurus kali suaminya, iyalah, tertekan sama istrinya, ntar lagi mati dia. Kurus dibilang tak makan, gemuk dibilang sama kawan, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping, katanya. Serba salah pak. Jadi kita nih diajarkan oleh Allah, kalau pengen tenang maka berzikir. Berapa banyak orang masih mikirkan masa depan, nanti gimana aku kalau pensiun, nanti tak dapat uang, nanti bagaimana aku tak bisa nambah rumah, nanti mobilku tak ganti, gimana aku di rumah masih banyak kredit, setrika kredit, kulkas kredit, panci, Magicom kredit, baju kredit. Jangan-jangan istri bapak kredit enggak lunas Pak Ustaz. Jangan sampai istri dan pasangan kita kredit. Udah jelas kan, tunai. Makanya tenang ini orang-orang barat pak mengajarkan bukan dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Kalau Islam mengajarkan, kalau pengen tenang banyaklah berzikir, banyaklah mengingat Allah, banyak berselawat, berkumpul dengan orang soleh, datang ke masjid berjemaah, ikut kajian subuh, insya Allah tenang. Kalau orang barat pak yang bukan Islam, mereka diajarkan untuk bersemedi, diajarkan bermeditasi. Sakit dia datang ke dokter, pak, bapak tensinya normal, gula aman, diabetes meletus nggak ada pak, asam urat, asam lambung, asam bedas, asam macam-macam aman semua pak. Kenapa bapak masih risau? Hati saya tak tenang pak dokter. Akhirnya kata dokter, ini bukan Islam, dikasihlah obat, nama obatnya Venlafaxine, Venlafaxine, Sulfatin, Vladimir Putin. Oh itu presiden pak Ustaz. Dikasih obat penenang namanya. Makanya banyak dulu artis-artis Eropa duit triliunan, mohon maaf saya sampaikan, Michael Jackson, Whitney Houston, kurang tenar gimana, tapi meninggal dalam keadaan overdosis karena mereka tidak mengenal Islam. Islam mengajarkan bukan dengan obat penenang, Islam mengajarkan bukan dengan obat antimo. Obat penenang itu bikin biar bisa tidur. Ketika dikasih orang ini sama dokter, akhirnya tenang. Kenapa tenang? Tidur dia, bangun dari tidur gelisah lagi nengok, aduh gimana, hutang masih banyak. Istri meminta terus emas, setiap hari mintanya 3 gram. Udahlah, emas sekarang udah 2 juta segram kan, 2 juta segram bu, 24 karat kan. Jadi diminum lagi, tenang lagi tidur, bangun tidur nggak tenang lagi, nggak bisa menjadi solusi. Akhirnya mereka tak selesai dengan dokter ini, carilah dokter yang psikologis. Sampai di tempat dokter psikologis ditulis di atas tuh, how can you stop your mind, bagaimana kamu bisa menghentikan pikiranmu. Jadi dokter psikologis itu sudah punya moto, datang ke sini insya Allah berikan solusi agar kamu bisa hilang pikiranmu. Akhirnya masuk ke dalam, kata si dokter psikologis, pak sekarang pak boleh pak pejamkan mata, dihidupkan musik gemerci air dan bunyi-bunyi burung sama bunyi air kayak di kolam. Nah, baru dihiduplah musik-musik instrumental. Oh, itu cara tenang mereka.
suruh menjamkan mata, tarik nafas Pak, tarik nafas ke atas, pelan Pak, hembuskan Pak, tarik lagi Pak, tahan Pak, seminggu Pak, matilah. Keluarkan lagi Pak, naik, tarik nafas lagi Pak, tahan Pak semenit, tahan, keluarkan Pak, rupanya bukan dari mulut keluar, dari bawah tuh. Itu cara-cara pembodohan. Makanya dikenal dengan apa? Ada istilah yoga segala macam. Saya bukan mengejek, saya ingin mengajarkan bahwa Allah sudah sampaikan, bukan Nabi lagi. Allah sepil dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 28, adza ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah engkau kepada Allah, berzikirlah kepada engkau kepada Allah, maka kau akan menjadi orang yang tenang. Jadi apa masalahmu? Silahkan datang kepada Allah. Ketika engkau besarkan nama Allah, Allahu Akbar, ketika engkau muji Allah, maka segala orang yang merendahkanmu, satu komplek, satu Batam, satu negara yang membencimu, yang merendahkanmu, yang menyepelekanmu, kalau engkau besarkan nama Allah dalam hatimu, maka engkau tidak akan pernah berkecil hati. Kenapa? Karena yang besar adalah Allah. Mau dia itu pejabat, mau dia orang kaya, merendahkanmu, menyepelekanmu, kamu nggak usah risau. Ngomongin kamu di belakang, menjelekkanmu, memfitnahmu, suudzon, kamu nggak usah risau. Kenapa? Yang besar adalah Allah. Walitukabbirullah, hendaklah engkau besarkan nama Allah. Allahu Akbar, arti daripada Allahu Akbar, besarkan Allah. Ketika engkau besarkan nama Allah, semua itu kecil. Tapi jangan gara-gara ini besok ketemu Ustadz Wahab, Anda kecil, yang besar Allah. Enggak juga seperti itu. Ketemu sama Pak RT, Pak RW di komplek Anggrek Sari, kecil semuanya, yang besar Allah. Nah, itu adab namanya, tidak berakhlak. Kalau kita besarkan nama Allah, semua terasa kecil, nggak perlu risau dibenci sama orang. Ibu-ibu kalau diomongin orang nggak perlu benci. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Ketika engkau tak dipuji, ketika engkau nggak dihormat, saya nih Pak Ustadz di sini adalah tokoh masyarakat Pak Ustadz. 20 tahun saya tinggal di Anggrek Sari Pak Ustadz. Nengok warga baru Pak Ustadz lewat depan saya, kurang ngajar Pak Ustadz. Sudahlah Pak, minimal izin dia, nggak tahu saya. Tengoklah pin saya nih, tengok pin wakil gubernur, bukan. Tiba-tiba ada warga baru nggak hormat sama saya Pak Ustadz. Masih risau ketika orang tak hormat sama kita, sedih kita, sakit hati, berarti alhamdulillahmu palsu. Selama ini kita ucapkan Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, berarti pujian milik Allah. Ketika engkau memuji Allah dengan segala kekuasaan Allah, maka engkau tak perlu gila pujian, nggak perlu kau gila hormat. Ketika ada orang tak memuji kita, ya nggak usah risau. Di Madura, di kampung saya, ada kepala desa, saya sampaikan, ada kiai di situ, karena gara-gara nggak disalamin, bukan hanya benci kepala desa itu, 7 hari kemudian dibunuh kiai itu. Saya sampaikan, tanya sama Ustadz Wahab, dekat dengan saya, jarak sekitar 3 kilometer dari rumah saya, hanya gara-gara nggak disalamin sama kiai, kepala desa nyuruh orang bayar 3 juta, dipotong leher kiai itu. Coba bayangkan. Maka kita hari ini diajarkan oleh Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita menjadi rendah hati, rendah diri di depan Allah, rendah hati di manusia. Terserah mereka benci sama saya, karena yang besar Allah, mereka kecil. Terserah mereka benci sama saya, terserah mereka tidak memuji saya, karena pujian adalah milik Allah. Bukankah kita kalau sudah sampai ke Mekah dan Madinah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya alhamdulillah, pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka, milikmu ya Allah. Aku hartaku yang banyak ini milikmu ya Allah. Aku bawa ke umroh ini, aku bawa haji ini, aku hanya ingin untukmu ya Allah. Enggak ada orang merasa rugi ketika umroh dan haji, karena nikmat yang diberikan oleh Allah adalah semuanya datang dari Allah. Makanya cara bersyukur, kenapa kita mesti bersyukur? Setelah berzikir baru kita bersyukur. Bagaimana hakikat bersyukur dan cara bersyukur? Yang pertama, al-i'tiraf bi ni'matil mun'imi ala wajhil khudu'. Pertama, cara bersyukur adalah mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan dari kecil sampai sekarang semua adalah milik Allah. Bi ni'matil mun'imi. Kalau kita mengakui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita, dengan cara bersikap khudu, kita tidak sombong. Saya kaya karena Allah, saya besar karena Allah. Emang kita keluar dari rahim ibu sudah bawa harta? Ada bayi ibu kira-kira nengok bayi keluar dari rahimnya bawa cincin 2 gram? Gak ada Bu. Telanjang kita. Itulah kenapa kita sering-seringlah datang ke undangan akikah. Nengok, oh ternyata aku dulu kecil macam ini. Ternyata kecil aku nggak tahu apa-apa, akalku tak lengkap. Sekarang kau sudah kaya, kau sombongnya minta ampun. Dari mana kau harta itu? Dari Allah.
Makanya Korun satu-satunya dia, kenapa dia? Korun ini kan sepupu Nabi Musa. Dulu dia miskin, minta sama Musa suruh doakan biar dapat kaya. Setelah kaya, apa kata Korun? Aku nih kaya karena kerja kerasku. Berapa banyak orang kadang syirik kecil sudah disampaikan di mulutnya. Kenapa kok bisa sukses, Pak? Oh, saya dari kecil sudah berbisnis, Pak Ustadz. Tidak diawali, saya sukses nih Pak Ustadz, saya punya gaji 30 juta, punya gaji 50 juta, itu semua karena Allah, Pak Ustadz. Tentu kami ada usaha, Pak Ustadz. Jangan lupa dengan Allah. Emang kita keluar dari bumi sudah punya baju, sudah punya mobil? Enggak ada, Pak. Maka mati pun kita juga tidak sama dengan bayi dilahirkan telanjang, mati pun kita telanjang. Yang kita pakai cuma kain kafan putih. Kalau sempat ada orang bangun dari tidur, ditengok dinding sudah tanah, berarti kita dikubur, Pak. Ditengok badan ini, bajunya sudah tidak berjahit, sudah tidak berkancing, berarti kita sudah mayat. Maka bersyukur setiap pagi kita bangun dari tidur sehat semua, tengok badan. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur? Unzuru ila man asfala, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah orang yang lebih rendah darimu, orang yang lebih miskin darimu, orang yang tidak punya darimu. Wala tanduru ila man huwa asfalah fawqakum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kau selalu nengok ke atas. Fahuwa ajdaru wala tasdaru ni'matallah alaikum. Karena dengan seperti itu, selalu menengok ke bawah, kata Rasulullah, maka itu membuat nikmat yang kamu miliki tidak meremehkan nikmat Allah, tidak meremehkan orang lain. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bersyukur, Pak, kalau kita sering nengok. Bagi orang yang sudah punya orang tua, dia tidak akan pernah merasakan bersyukur punya mama kalau dia tidak pernah melihat dan mendengar keluh kesah orang yang tak punya ibu. Orang yang sudah punya ibu sampai sekarang, bagaimana ketika lebaran Idul Fitri, cium tangan ibunya, dipeluk ibunya, luar biasa, menangis saya. Kenapa, Pak Ustadz? 11 tahun saya sudah tinggal mama. Orang punya orang tua yang lengkap, punya ibu yang sehat, mereka tidak akan pernah merasa bersyukur nikmat dengan punya orang tua kalau dia tidak tahu bagaimana rasanya orang yang sudah tidak punya ibu dari kecil. Maka sering-seringlah nengok anak yatim panti asuhan. Kita punya telunjuk nih, Pak. Telunjuk ini akan merasa nikmat ketika telunjuk ini kejepit pintu, bengkak, 7 hari 7 malam nggak sembuh. Maka kalau kita tidak merasakan nikmat satu telunjuk saja, kita tidak akan pernah menjadikan orang bersyukur. Jadi bagaimana, Pak Ustadz? Seandainya telunjuk ini kejepit 7 hari 7 malam sakit, maka kita baru merasakan, oh, nikmatnya punya telunjuk. Bapak ibu, ibu-ibu, bapak-bapak bangun dari tidur, nikmatnya berkedip. Tak pernah banyak orang lupa dengan merasakan bersyukuri kepada Allah dengan nikmatnya berkedip. Bagaimana kalau bangun dari tidur mata tak bisa melek lagi, Pak? Sampai ke Jerman dijahit tak melek-melek nih, Pak. Itu baru tak melek. Atau sebaliknya, bangun dari tidur ibu sekali melek sampai besok tak bisa merem. Kenapa kok kayak hantu? Nggak tahu lah, Bang, nggak bisa merem lagi, Bang. Bayangkan coba berapa kali kita berkedip. Jarang orang menghitung betapa besarnya nikmat berkedip, betapa besarnya punya telunjuk saja. Jadi kita ini, bahkan kata Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau kita merasakan tidak ada kehilangan, kita tidak akan pernah bersyukur, Pak. Berapa banyak orang di sana dengan bangganya dengan hartanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah nengok orang miskin, tidak berjumpa dengan orang miskin, tidak berjumpa dengan panti jompo. Maka sering-seringlah kita nengok panti asuhan agar kita muhasabah. Oh, ternyata jangankan dia makan mie gacuan, makan mie ceban, beras saja tak punya. Sekarang kan macam-macam makanan. Bagaimana nikmatnya punya beras, bagaimana nikmatnya punya rumah. Sering-seringlah datang ke panti asuhan, ke panti jompo. Berapa banyak orang di luar sana tak punya rumah. Jadi ini makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, bagaimana cara bersyukur? Allah sampaikan di surat, apa kata Allah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau engkau lihat orang-orang yang berdosa itu nanti di akhirat, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya inda rabbihim, di depan Tuhannya. Kenapa? Sedih dia. Kenapa? Dia Allah tampakkan siksaannya. Rabbana absarna, ya Allah, saya melihat dengan kepala saya sendiri bagaimana orang itu disiksa karena dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan.
Wasami'na, dan saya mendengar jeritan mereka, ya Allah, farji'na, kembalikan saya ya Allah ke dunia ini, na'mal salihan, saya akan beramal dengan soleh, inna muqinun, dan saya yakin hari ini ya Allah bahwa siksa neraka, bahwa azab di akhirat itu nyata. Sebelum kita sudah masuk ke sana, maka banyaklah bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar alhamdulillah ya Allah, tapi menggunakan seluruh badan kita, mata kita untuk apa, tangan kita untuk apa, mulut kita untuk apa, kemudian kaki dan badan untuk apa. Berapa banyak di luar sana dengan cara bersyukur, buta dia tapi bisa hafal Quran 30 juz. Kita yang sudah dinormalkan oleh Allah dari kecil mata kita terang, sudah berapa Al-Quran yang kita hafalkan? Insya Allah di sini sudah hafal semua surat-surat pendek, juz amma. Jadi seorang ustadz dan ilmu juga begitu, gunakan keilmuannya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampai kufur, itulah kufur namanya. Berapa banyak ustadz dan sekarang tapi digunakan untuk yang jelek-jelek, yang negatif, melecehkan, iya kan? Bahkan pelecehan ini sudah dijadikan film bid'ah. Siapa tuh Pak Ustadz? Walid nak Dewi boleh. Amira mau nikah batin sama Walid. Ini tak betul juga. Pak Ustadz gimana? Saya bukan Walid, saya istri masih satu. Berapa banyak di luar sana UGM, guru besar, punya pendidikan tinggi, melecehkan mahasiswinya. Dokter baru-baru ini saya sampaikan fakta saja, dokter kurang apa lagi kaya tapi masih melecehkan pasiennya. Hamil, ada kan wanita hamil entah di mana-mana, itu padahal orang berpendidikan dokter loh, itu sekolahnya ratusan juta itu, tapi sekali saja, kenapa salah satunya dia bersyukur dia. Berapa banyak di luar sana kiai, ustadz melecehkan, naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita kufur. Insya Allah ketika kita sudah melupakan Allah, kita akan menjadi orang kufur. Maka teruslah kita koneksi hati kita untuk berzikir kepada Allah. Alhamdulillah jamaah Al-Munawwarah sudah bisa rajin berjamaah, rajin ke masjid, ikut kajian subuh. Sebenarnya masih panjang saya bahas, karena pembahasannya masih dzikir dan syukur saja, belum tentang kufur. Kufur itu masa urutannya, tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Nanti kalau terlalu lama, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, alah Pak Ustadz ini banyak kali ngomongnya, dibikin 100 pula saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang baik. Mudah-mudahan kita semua sehat, istiqomah, dan selalu kita menjadi orang yang bersyukur, karena orang bersyukur Allah akan berikan jaminan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kelancangan. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.